She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay, replay. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kami dari Prodi Manajemen. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu yang pertama itu adalah visi dan misi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melanjutkan apa yang mau ditanya, kami akan sampaikan dulu selama pimpinan Prodi, sekarang beliau kuliah. Itu ada Pak Bendahara tadi yang sedang asik menelpon, dan ini Pak Sekretaris Bapak Usman SAG. Dan kebetulan saya ini manajer humas dan SDM Kode Kampar. Kode Kampar ini beralamat di Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang sesuai dengan kesepakatan pada darat. Dia mempunyai misi bahwa koperasi ini mewujudkan koperasi yang mandiri, akuntabel, unggul, tangguh, serta amanah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan adil dan merata. Visi ini kita wujudkan, kita implementasikan dengan 5 misi. Misi yang pertama, meningkatkan profesionalitas dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia pengelola di Kode Kampar ini. Jadi karyawan manajer itu kita tingkatkan kapasitasnya dengan cara memanggil para pejabat untuk mensosialisasikan terkait dengan regulasi koperasi. 2, meningkatkan mutu manajemen. Mutu manajemen itu kalau dia itu manajer USP, kita tingkatkan, kita kuliahkan, kita kursuskan mereka. Kemudian meningkatkan partisipasi peran aktif anggota. Anggota tidak saja membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, mereka juga membayar simpanan sukarela dan juga dibolehkan berkontribusi usaha di KUD ini. 4, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Artinya, karena keterbatasan anggaran, waktu dan tempat, sumber daya yang kita manfaatkan adalah anak-anak anggota dan anggota koperasi. Sementara kita tidak menerima dan belum membuka peluang kalau ada orang-orang yang bukan anggota koperasi, bukan anggota anak anggota koperasi, itu tidak kita lakukan. Kemudian dalam usaha yang 5 ini kita MOU bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya kalau di usaha kita dengan PT Tasma Puja selaku bapak kita, di sektor bank itu ada Bank Riau, ada BRI, ada Babur Kopit. Nah, mungkin itu terkait dengan visi dan misi Kode Kampar. Selanjutnya, awal mula berdirinya koperasi KUD Kampar. Baik, dahulu tahun 98 Kode Kampar ini dulu namanya KUD Model Kampar. Jadi ada pembangunan plasma sawit di Kampar yang akan dibangun oleh PT Tasma Puja. Syaratnya waktu itu adalah sebelum membangun kebun inti harus dulu dibangun plasma. Di tahun 98 itu tidak ada KUD di sini bergerak dan berjalan karena KUD waktu itu Kode Kampar ini lumpuh akibat hutang supra-insus ataupun dana dari Provinsi Riau, Operasi Riau Makmur. Nah, waktu itu saya salah satu yang dipanggil oleh kepala desa. Ketuanya waktu itu Pak Idrus Aris, dia sudah meninggal. Wakil ketuanya Pak Haji Hasan masih hidup. Saya sekretaris dan wakil sekretarisnya juga sudah meninggal dunia, Janadi almarhumah, dan ada Ridwan jadi masih hidup. Kami dipanggil oleh kepala desa, disuruh untuk menjadi pengurus. Nah, setelah kami setujui, kami membuat berita acara bahwasanya hutang sebelum itu bukan menjadi tanggung jawab kami pengurus yang. Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you. You got me hypnotized, so mesmerized, and I just got to know